Nyatanya, pembela HAM LGBTIQ+ merupakan salah satu kelompok pembela HAM yang kerap kali alami penindasan dan kekerasan, termasuk di Indonesia. Tentu hal ini menimbulkan dampak psikologis bagi mereka. Namun sayang, kesehatan mental belum jadi prioritas untuk mendukung gerakan LGBTIQ+ di Indonesia. Melihat situasi ini, Konsorsium CRM mengembangkan panduan pertolongan pertama psikologis atau P3 bagi pembela HAM LGBTIQ+. Panduan ini juga bisa digunakan para pembela HAM untuk memberikan pertolongan psikologis pertama bagi individu LGBTIQ+ yang mereka dampingi. Dengan menguasai P3, kita bisa bantu teman-teman yang mengalami bencana atau situasi kritis seperti tindak kekerasan, khususnya untuk mengurangi dampak stres, mencegah timbulnya gangguan mental, dan meningkatkan ketangguhan. Dampak situasi kritis pun ada berbagai macam, mulai dari perasaan murung, marah, bersalah, pikiran yang sulit berkonsentrasi dan gelisah, dan pikiran negatif, gangguan tubuh seperti jantung berdebar, kelelahan dan sulit tidur, hingga perilaku yang berbeda dari biasanya. Sayangnya, tenaga kesehatan mental profesional tidak selalu ada saat situasi kritis. Karena itu, kita perlu komunitas yang bisa memberi respon cepat. P3 bukan konseling profesional dan tidak memaksa, tapi bertujuan untuk memberi dukungan, mendengar, menguatkan, dan membantu sesama. Untuk memberikan P3, kita juga harus memahami situasi kritis lewat 5W+1H, seperti apa yang terjadi, apa penyebabnya, kapan terjadinya, di mana lokasinya, siapa yang terdampak, hingga bagaimana cara membantunya. Jangan lupa untuk memperhatikan beberapa aspek penting juga, seperti budaya, tokoh, bahasa, dan orang-orang dengan kerentanan khusus. Kita juga perlu mengecek kesiapan diri untuk memberikan P3. Kamu bisa coba pause dulu video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Kalau kamu cukup sering alami hal tersebut, mungkin kamu belum siap untuk memberikan P3. Kamu bisa mencari orang lain yang lebih siap memberikannya ya. Jika sudah siap, kamu bisa memberikan P3. Hal utama yang perlu kamu lakukan adalah lihat, dengar, dan hubungkan. Kamu juga bisa lakukan beberapa hal seperti menjaga kerahasiaan, memberi informasi yang mudah dipahami, dan mencoba memahami perasaan orang yang sedang dibantu. Tentu ada beberapa hal juga yang perlu kamu hindari, seperti menekan untuk bercerita, memberikan penilaian tertentu, hingga memberikan perkataan negatif bagi orang yang sedang kamu bantu. Saat melakukan P3, kamu juga harus menunjukkan 4 hal ini: empati, kehadiran, penerimaan, dan mendengar aktif. Banyak sekali orang yang bisa merasakan manfaat P3, khususnya mereka yang alami situasi kritis atau alami perubahan fisik hingga perilaku. Ingat, P3 bukanlah konseling profesional. Perhatikan juga orang-orang yang perlu pertolongan lebih lanjut dan segera rujuk ke tenaga profesional. Selain bantu sesama, jangan lupa perhatikan kesehatan mental diri sendiri ya, dimulai dengan kenali perasaan, rawat dukungan sosial, hingga mencari bantuan profesional. Semoga dengan adanya panduan ini, kita bisa lebih memperhatikan kesehatan mental ya, khususnya bagi pembela HAM LGBTIQ+. Harapannya, hal ini juga menjadi usaha untuk merawat gerakan LGBTIQ+ agar lebih sehat dan resilient untuk terus berjuang bagi pemenuhan hak LGBTIQ+ di Indonesia.